Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadik Adi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan perihal perencanaan SDM untuk memenuhi UAS daripada pelajaran atau mata kuliah sumber daya manusia. Baik, langsung saja perencanaan SDM. Apa sih perencanaan SDM itu? Yaitu adalah fungsi dasar dari manajemen yang bersifat dinamis, di mana organizing, staffing, directing, dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ditujukan untuk miad yang penuh dengan ketidakpastian karena perubahan kondisi dan situasi, gitu ya. Terus atau bisa juga disebutkan rencana atau plan. Perencanaan diproses oleh perencana planner, hasilnya menjadi rencana, di mana rencana sifatnya statis yang dalamnya telah ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksananya. Rencana inilah yang akan dilakukan oleh para pelaku manajemen. Jadi perencanaan itu adalah sebagian dari planning, itu rencana gitu ya. Terus pengertian perencanaan secara menyeluruh adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih suatu cara, diantaranya beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Oke, perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa saja yang melakukannya. Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan. Kegiatan pertama yaitu adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Kemudian kegiatan kedua adalah menetapkan waktu pelaksanaannya. Kegiatan ketiga adalah metode menetapkan cara melaksanakannya, memilih macam-macam metode. Kemudian yang keempat adalah kegiatan adalah menetapkan SDM yang tepat atau yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya, perencanaan adalah penetapan pengetahuan tepat guna secara sistematik untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perwujudan masa depan yang diinginkan dicapai, tujuan yang akan dicapai. Artinya perencanaan harus bersifat realistik sesuai dengan kondisi kebutuhan lingkungan organisasi yang akan melaksanakannya. Jika diimplementasikan adalah perencanaan SDM, berarti pengambilan keputusan tentang kuantitas atau jumlah dan kuantitas SDM yang dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan SDM secara umum, yaitu sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan sumber daya manusia mikro adalah manusia atau 1-2 orang yang bekerja menjadi anggota satu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Sedang secara lebih khusus, SDM dalam arti mikro di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan, pengertiannya dapat dilihat dari 3 sudut. Yang pertama, SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi yang dapat dihitung jumlahnya. SDM adalah potensi yang menjadi nomor penggerak manusia, pergerak organisasi. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penggerak organisasi berbeda. Jadi manusia yang mengontrol SDM tersebut ya. Dan SDM ini berfungsi sebagai aset. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lainnya dengan baik.
Tujuan perencanaan SDM adalah memperbaiki manfaat sumber daya manusia. Kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai yang baru. Keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam merencanakan SDM itu analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, peramalan kebutuhan SDM. Jadi kita harus punya planning, yaitu planning itu sebagian dari peramalan ya. Ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Apa yang dibutuhkan sih di masa yang akan datang? Keempat, analisis kesediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Kita harus bisa menganalisis berapa kebutuhan kita untuk menyuplai. Yang kelima, penentuan investasi program. Selanjutnya proses perencanaan SDM, tapi ini ada di bentuk gambar, jadi saya akan masukkan di video nanti. Saya sudah ada PPT-nya. Oke. Baik, mungkin segitu aja penjelasan tentang perencanaan SDM. Maka bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.